bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita kembali bertemu lewat ibadah hari Minggu Gereja Toraja Mamasa Jemaat Efrata Makassar lewat media virtual. Sekalipun sampai saat ini kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam ibadah pada saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Gembala Sidang Jemaat Efrata, Pendeta Rudi Kolelela MTH. Memulai ibadah kita, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri, kita memuji Tuhan dari lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, saudara, bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan nas pembimbing kita dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan saat ini. Kitab Yesaya pasal 35, Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Nas firman Tuhan berbunyi, kuatkanlah tangan yang lemah, lesuh, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Bapak saudara, mari.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan sebagai landasan persekutuan kita dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan saat ini. Untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, mari Bapak Ibu Saudara kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu untuk saat ini, dalam sukacita dan kegembiraan di minggu yang Tuhan kuduskan, di mana kami dimungkinkan lagi untuk berjumpa, saling menyapa, menguatkan melalui ibadah hari Minggu. Kendati pun masih mengikuti ibadah jemaatmu dari rumah masing-masing, namun sungguh kami percaya Tuhan terus-menerus berkarya sampai hari ini. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa-Mu ya Roh Kudus, kiranya bekerja berkarya bagi hamba-Mu bahkan bagi segenap umat-Mu yang mendengar dan menyaksikan berita firman-Mu, bahkan mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Sehingga dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus bekerja, firman-Mu dimengerti dan dipahami, bahkan menjadi kekuatan iman yang baru menjalani kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan minggu ini dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya membacakan firman Tuhan, Bapak Saudara mengikutinya masing-masing berbunyi sebagai berikut. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini?
maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan minggu ini, sesuai dengan temanya, ini berbicara mengenai panggilan menjadi utusan Tuhan. Dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan yang membebaskan umat. Diangkat dari kisah Musa diutus kepada Firaun oleh Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita akan coba renungkan dan refleksikan firman ini, kisah ini, juga dalam rangkaian memahami hakikat panggilan iman kita, baik pribadi, dan lebih lagi memahami hakikat panggilan iman sebagai utusan, sebagai orang-orang yang dipilih dan ditetapkan khusus oleh Tuhan, baik sebagai pendeta, sebagai penatua maupun syemasi, ataupun berbagai bidang pelayanan lainnya. Ini juga momennya tepat sebab mulai bulan Agustus ini berproses pemilihan penatua dan syemasi untuk periode 2021-2025. Dan bahkan untuk jemaat Efrata, panitia sudah dilantik dan kini sementara dalam proses persiapan untuk mendata dan bahkan berbagai proses selanjutnya untuk terpilihnya penatua maupun syemasi. Jemaat yang kekasih, kita memulai memperhatikan perikop ini, Keluaran pasal 31 bahkan sampai perikopnya 22, tapi sampai di ayat yang ke-15 berbicara khusus mengenai pemanggilan Musa menjadi utusan Tuhan. Karena itu hal yang harus dipahami oleh seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan, sesuai dengan prinsip firman hari ini, ialah agar ia dapat menjadi rekan kerja Tuhan dalam melayani. Karena itu hal yang harus dipahami pertama-tama bukan hanya memahami hakikat dan sifat Allah, tetapi yang terutama adalah menyelami isi hati Tuhan. Menyelami isi hati Tuhan terhadap umat manusia ciptaannya. Ketika Musa dipanggil pada waktu sedang menggiring atau menggembalakan domba di Midian, kita melihat peristiwa ini dalam berbagai perspektif. Misalnya bahwa ternyata bagi Musa untuk menjadi seorang utusan, seorang nabi di tengah-tengah umat Israel tidak cukup hanya mengenyam pendidikan di istana Firaun sejak bayi bahkan sampai dewasa. Kalau khotbah minggu lalu kita merenungkan bagaimana Musa memulai hidup
dalam suasana baru di istana Firaun sebagai pangeran. Nah, ternyata 40 tahun pertama dijalani Musa di istana Firaun tidak cukup, bahkan tidak memadai untuk memperlengkapi Musa bagi pekerjaan Tuhan. Menyendiri bersama dengan Allah dan 40 tahun pembinaan penderitaan ketika dia menggiring kambing domba di padang gurun, sebagaimana dalam perikop ini. Ternyata itu juga diperlukan menjadi persiapan bagi Musa, bagi tugas, tanggung jawab untuk menggembalakan Israel melampaui atau melalui padang gurun nantinya. Jadi ada korelasi, ada kesesuaian, ada kaitan erat antara 40 tahun pertama Musa di padang, 40 tahun pertama Musa di istana Firaun, belajar secara formal. Lalu 40 tahun kedua Musa menghabiskan waktu di Midian, menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, belajar menggembalakan domba dan tentu mengarahkan dan mempersiapkan Musa untuk menggembalakan Israel di padang gurun nantinya. Lalu nantinya 40 tahun terakhir, nah mungkin ini akan bersambung nantinya, bagaimana Musa benar-benar menjadi gembala Israel, menuntun Israel keluar dari tanah Mesir sampai di perbatasan tanah Kanaan. Yang kita baca ini adalah bagian kedua kisah hidup Musa, 40 tahun kedua di padang gurun menggembalakan domba. Dan dalam perikop ini, saat dia sedang menggembalakan kambing domba di Horeb atau Sinai atau Gunung Allah, ini mungkin nama aslinya, disebut Gunung Allah karena Allah menampakkan diri di sana. Yang kita baca dalam perikop ini menampakkan diri melalui semak-semak. Karena Allah menampakkan diri, karena itu disebut dengan Gunung Allah. Di kesunyian padang gurun ini malaikat Tuhan ataupun Allah sendiri hadir, menampakkan diri kepada Musa dalam wujud yang tidak biasa. Ayatnya yang kedua, di situ kita melihat nyala api yang keluar dari semak. Semak dur itu menyala tetapi tidak dimakan api. Bagi Musa pengalaman ini sangat menarik sehingga ia berusaha untuk melihat dan menyaksikan. Namun keinginan Musa ini tidak terpenuhi oleh karena Tuhan. Tuhan melarang Musa mendekat. Karena itu Tuhan berseru kepada Musa, Musa, ayat yang keempat, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Ayat yang kelima. Bapak saudara perlu dipahami di sini bahwa api yang menyala-nyala dalam semak belukar tapi tidak membakar, bukanlah api yang sebenarnya yang seperti yang kita bisa lihat. Tetapi simbol kehadiran Allah. Bahwa ketika api menyala-nyala dalam semak belukar tetapi belukarnya tidak termakan api, sebenarnya yang hadir adalah kehadiran Allah pada umatnya. Kalau kita melihat kisah selanjutnya nantinya, bahwa nyata Allah hadir dalam kehidupan umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Dan tempat di mana Allah hadir, yang dalam hal ini semak yang menyala menjadi kudus. Dan karena itu Musa supaya bisa sampai ke tempat itu, tempat kudus itu, harus menanggalkan kasutnya. Dalam perikop ini, Musa tidak diizinkan mendekat kalau tidak melepaskan kasut sandalnya atau sepatunya. Dia harus menghadap gunung Tuhan, menginjak gunung Tuhan dengan kaki yang telanjang. Atau dia harus menyembah Allah dengan kaki yang telanjang. Ini mengandung makna. Menyembah Allah yang harus dilakukan dengan telanjang kaki. Sebenarnya ini adalah simbol. Sandal yang dipakai dalam perjalanan seringkali kotor. Dulu sandal, sekarang sepatu. Karena debu. Karena itu harus ditanggalkan ketika menghadap Allah. Begitu juga dengan kaki. Bahkan dalam kisah Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kasut yang ditanggalkan dan membasuh kaki dalam perkembangan selanjutnya menjadi simbol tindakan membersihkan dosa. Kasut yang biasa kita pakai berjalan penuh dengan debu, ini dipahami atau simbol bahwa mungkin saja selama ini kita menjalani kehidupan, orang berjalan dalam dosa sehingga harus ditanggalkan supaya bisa berjumpa dengan Tuhan di gunungnya yang kudus.
Selanjutnya kisah ini, setelah Musa menanggalkan kasutnya, menanggalkan atau memiliki ketelanjangan kaki di hadapan Tuhan, Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yang dimulai dengan memperkenalkan diri melalui orang tuanya, bapakmu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ayat yang ke-6. Bapak saudara, dengan memperkenalkan diri Allah seperti ini, Allah mau mengatakan kepada Musa bahwa Allah yang dulu yang disembah oleh nenek moyangmu adalah masih Allah yang sama sampai hari ini yang menjumpai kamu. Atau kalau dalam bahasa teologinya, Allah yang disebut di sini adalah Allah yang hidup, yang berkarya setiap zaman. Bahwa Abraham, Ishak dan Yakub adalah generasi-generasi yang sudah berlalu, generasi nenek moyang Musa. Tetapi Allah tidak berubah. Dia tetap Allah yang hidup sampai Musa, bahkan sampai hari ini. Allah mau mengatakan kepada Musa bahwa Allah menjumpai itu adalah yang tetap hidup, berkarya. Sebenarnya ini juga menjadi jaminan, bahkan menjadi kekuatan iman kita sampai hari ini, bahwa Allah yang hidup, yang disembah Allah oleh Musa dan nenek moyangnya adalah Allah yang sama di dalam Yesus Kristus. Sebagai puncaknya yang kita imani dan terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Musa dianggap tidak usah takut. Kendati pun Musa takut memandang Allah. Itu dalam konteks perjanjian lama. Tak seorang pun yang bisa memandang muka dengan Tuhan. Karena dampaknya bahaya, kecuali umat Israel itu tidak berani. Sebab ketika mereka memandang Tuhan maka dia akan binasa. Bahkan Musa pun juga terpengaruh dengan itu sehingga dia menutupi mukanya ketika berhadapan dengan Allah yang kudus. Allah berkata kepada Musa bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesesaraan umatku. Allah yang tahu segalanya. Allah melihat dan merasakan bagaimana penderitaan Israel. Prihatin. Dan karena itu Allah bertindak. Dan untuk mewujudkan rencana dan tindakan Allah, kepedulian Allah atas kesengsaraan umatnya, Musa dilibatkan. Musa dilibatkan dalam karya Allah, diutus ke tengah-tengah Israel melalui Musa. Karena itu Musa memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sebagai duta, sebagai utusan, sebagai hamba bagi Tuhan untuk umat Israel. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya tentu semakin jelas. Kesengsaraan yang dialami orang Israel sudah tak terkirakan lagi. Akibat pengerah-pengerah, mereka dipaksa dengan luar biasa, dipukul, ditindas. Bahkan berbagai kesenangan lainnya mereka rasakan, sehingga kalau kita baca yang ke-16 itu teriakan mereka memilukan hati Allah. Sungguh hal yang sangat menyakitkan dan bahkan membuat mereka sangat menderita. Karena itu Allah, isi hati Allah ada di sini. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa hal yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang hamba Tuhan, calon hamba Tuhan, ialah agar dapat menjadikan kerja Tuhan dengan memahami hakikat sifat Allah, tetapi yang terutama, bagaimana seorang hamba Tuhan dapat menyelami isi hati Allah terhadap umat yang diciptakannya. Apa isi hati Allah? Selalu penuh dengan belas kasihan, perhatian terhadap penderitaan dan pergumulan umatnya. Ini hal yang penting. Karena itu saudara, kalau kita simpulkan dalam cerita ini, bahwa sebelum Musa dapat dipakai oleh Tuhan sebagai rekan kerjanya, menjadi alat anugerahnya bagi umatnya Israel, maka terlebih dahulu Musa harus mengerti isi hati Allah bagi umatnya. Isi hati Allah bagi umatnya adalah dia menyelami dan merasakan derita umatnya. Allah yang turut mengalami penderitaan. Allah yang tidak hanya memandang dari atas, tetapi Allah yang benar-benar merasakan pilu derita umatnya. Masih berlaku sampai hari ini sekalipun. Karena itu saudara, bagi kita yang mau melibatkan diri, yang mau terlibat dan bahkan menjadi rekan kerja Allah sebagai pendeta, penatua syemasi, ini yang harus menjadi perhatian. Bagaimana kita menyelami isi hati Allah bagi umatnya. Supaya kita menjadi gembala, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, mewujudkan tugas tanggung jawab.
Siapapun yang Bapak Ibu Saudara terpilih dan diutus nantinya, ini sangat penting untuk memperlengkapi kita menjadi rekan kerja Allah yang baik. Karena itu penulis kitab Keluaran mengungkapkan bahwa Allah tidak melupakan umatnya. Dulu Israel Allah di Mesir, tetapi Allah memeliharanya melalui Yusuf. Dan ketika mereka mengalami situasi yang berubah, seperti renungan minggu lalu, Allah turun tangan mendengarkan keluhan. Allah tidak tinggal diam. Berarti isi hati Allah yang harus kita selami adalah tidak tinggal diam ketika ada penderitaan. Tidak bermasa bodoh ketika ada pergumulan umatnya. Tidak membiarkan umatnya dalam pergumulan dan penderitaan. Allah mendengar keluhan mereka dan bertindak dengan memanggil Musa. Allah menyatakan kekudusannya kepada Musa, itu bagian pertama ayat 45. Dengan demikian Musa belajar menyadari bahwa melayani Allah harus menjaga kekudusan hidup. Kalau kita terjemahkan lebih dalam lagi. Apa makna ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di atas gunung yang kudus? Mau mengatakan bahwa Allah adalah kudus dan karena itu menyelainya juga umatnya atau hambanya juga harus kudus. Atau kita harus belajar menyadari bahwa melayani Allah berarti menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, kalau Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah nenek moyang Israel, ayat yang ke-6 itu juga mau mengatakan bahwa Allah telah mengikat diri untuk memelihara mereka. Artinya Allah dari dulu telah mengikat dirinya dan tidak akan mungkin melepas perjanjian kekal ini dengan nenek moyang Israel. Dia melakukannya, entah Israel setia atau tidak. Tapi Tuhan tetap setia pada janjinya untuk memelihara mereka. Kemudian yang ketiga dari isi perikop ini adalah bahwa Ia adalah Allah yang mendengar dan peduli penderitaan umatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu Ia telah memutuskan untuk menolong Israel lepas dari perbudakan dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara, apa yang kita mau pelajari secara praktis melalui firman ini? Yang pertama, perlu disadari bahwa di dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan, Allah terus berkarya. Allah terus berkarya menuntun menyertai kehidupan umatnya dengan berbagai cara, dan salah satu yang paling konkret adalah melalui kehadiran hamba-hamba Tuhan. Melalui kehadiran penatua, syemasi, pendeta yang dipilih dan ditetapkan secara khusus untuk tugas ini. Karena itu saudara yang terpilih, yang mengemban tugas tanggung jawab hari ini, bersyukurlah jika Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa ini. Karena itu sambut dan respon bukan hanya kewajiban belaka, tetapi yang lebih lagi adalah disambut dan diterima sebagai bagian sukacita iman atas anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Artinya menerima panggilan ini jangan hanya dengan kewajiban, jangan hanya karena berbagai aturan, tetapi responlah sebagai bagian tanggung jawab iman dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, atau dengan kata lain menerima panggilan Tuhan harus dengan motivasi yang jelas. Sebab kalau menerima panggilan Tuhan dengan motivasi yang tidak jelas sangat berbahaya. Mungkin dalam perjalanan nanti mengemban tanggung jawab ini mungkin akan lari. Sebab berat tanggung jawabnya. Coba kita lihat bagaimana Musa mengemban tanggung jawab ini. Sungguh luar biasa. Berat dan menderita. Karena itu ketika dilandasi dengan ketulusan hati dan hubungan yang khusus dengan Tuhan. Niscaya tugas tanggung jawab yang kita terima, yang kita emban, kita jalani dengan baik tanpa menyerah dan putus asa. Bahkan tidak akan jenuh kendati pun tantangan dan pergumulan. Yang kedua saudara, yang harus dipahami melalui firman ini adalah berjumpa dengan Tuhan juga harus menanggalkan kasut. Dalam tanda kutip, mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Keegoan kita, diri kita, keakuan kita. Tanggalkan kasutmu. Seringkali kita menjalani kehidupan ini dengan memakai kasut. Artinya topeng atau berbagai tameng lainnya. Karena itu jujurlah atau telanjang kakilah. Kalau lagunya Evit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih.
Artinya tidak perlu bersandiwara di hadapan Tuhan. Jadi diri sendiri telanjang di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, saudara, dalam kehidupan iman ternyata bahwa Allah tidak pernah berhenti berkarya dan menyertai umatnya. Ini janji firman-Nya bagi kita, sebagaimana isi hati Allah kepada Musa diungkapkannya ketika Allah hendak memanggil Musa. Allah mencurahkan isi hatinya kepada Musa bahwa aku sangat rindu dan ingin memberkati, menyelamatkan dan peduli terhadap umatku. Artinya bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan umatnya. Sebuah janji yang luar biasa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang terus berkarya. Karena itu saudara jemaat Tuhan, kiranya dengan janji firman ini bahwa Allah terus menyertai, peduli dan bahkan tidak tinggal diam terhadap penderitaan dan pergumulan yang sedang dan mungkin saja akan kita alami. Kita akan percaya akan melewatinya oleh karena Tuhan yang terus menyertai dan menolong. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur melalui kesaksian firman Tuhan hari ini. Karena itu mari kita respon dan kita sambut bersama-sama. Karena itu mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita ikrarkan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita masing-masing melalui persembahan syukur. Karena itu biarlah kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan kerelaan dan ketulusan hati, sambil terus mengingat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima adalah anugerah dan barakat dari Tuhan. Karena itu mari kita memberikannya dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan akan tetap setia menjaga dan memberkati, mencurahkan segala berkat-Nya dalam hidup masing-masing kita. Sambil persembahan kita nyatakan, kita sambut dengan pujian NKB 208 bait pertama dan kedua. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Siang sampai senja, nantikan Tuhan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan menghampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami sujud di hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala kebaikan dan sukacita yang Tuhan nyatakan hari ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu jemaat-Mu, kami sudah mendengar dan merefleksikan firman-Mu melalui kisah pemanggilan hamba-Mu dulu Musa, diutus ke tengah-tengah umat Israel, diutus ke Firaun untuk membebaskan umat-Mu dari Mesir. Ada banyak hal yang bisa kami petik dari firman-Mu dari kisah ini. Tapi kuasa Roh Kudus mulai akan mengaruniai kami hikmat, sehingga pikiran kami semakin cerah untuk terus merefleksikan firman-Mu hari ini dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga, dan bahkan melalui persekutuan, dalam menjawab dan merespon panggilan iman kami dari-Mu ya Tuhan. Kini saatnya berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu seminggu ini. Tentu mereka sudah memiliki berbagai rencana dan rancangan, bahkan seminggu ini akan menjalani rutinitas melalui pekerjaan mereka di kantor, di tempat-tempat kerja, di rumah, di sekolah, bahkan di berbagai bidang kehidupan yang digeluti jemaat-Mu. Karena itu Bapa, mari Kau berkenan memperlengkapi jemaat-Mu dengan segala yang baik, dengan kekuatan, dengan kesehatan, optimisme, dan bahkan semangat. Sehingga sepanjang minggu mereka jalani dengan baik, bekerja dengan sebaik-baiknya, berusaha, sehingga dari semua jari lelahnya berhasil untuk menopang dan menunjang kehidupan ekonomi keluarga mereka, dan bahkan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan di tengah hidupnya, dan lebih lagi mendekatkan dirinya kepadamu Tuhan. Jauhkan dari berbagai gangguan untuk kehidupan jemaat-Mu seminggu ini, dari orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, balita, bahkan yang masih dalam kandungan orang tuanya pun. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu, bahkan menjauhkan, meluputkan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan khususnya meluputkan dan menghindarkan mereka dari penyebaran virus corona yang menyebar di mana-mana. Kami bersyukur Tuhan terus berkarya menjaga, melindungi jemaat-Mu sampai hari ini. Kami percaya juga sebagaimana firman-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Seruan kami, keluh kesah kami, tentu sampai di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan isi hati-Mu adalah penderitaan dan pergumulan umat-Mu. Kami sampaikan semuanya kepadamu, mari Tuhan berkarya, ada kekuatan dan semangat, dan jika Tuhan perkenankan, meluputkan kami dari wabah ini. Kami hendak menyatakan iman pengharapan kami untuk jemaat-Mu yang masih dalam pergumulan untuk sakit penyakit. Hamba-Mu Bapak Soleman di rumah, Bapak Jadi Parua bersama dengan Ibu, Bapak Herman Solon Siang juga dalam proses pemulihan pasca menjalani operasi mata di rumah. Hamba-Mu Ibu Pendeta Sri dalam proses pemulihan semangat staminanya di rumah. Bahkan jemaat-jemaat yang tidak kami sebutkan namanya pun dalam kondisi tubuh yang mungkin lemah. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Bahkan jemaat-Mu mungkin saja ada yang patah semangat, ada yang letih lesu menjalani kehidupan pribadi, menjalani kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dengan berbagai tekanan-tekanan hidup. Berkenan Tuhan hadir, meluputkan mereka, sebagaimana kisah dalam perikop firman-Mu yang kami renungkan. Bapa Sorgawi Tuhan Yesus, kami hendak mengambil bagian di tengah sukacita kegembiraan jemaat-Mu melalui berbagai berkat yang Tuhan nyatakan, khususnya berkat pertambahan usia masing-masing mereka. Hamba-Mu Bapak Lazarus, Bapak Paulus Marepang, Aprilia Palapesi, Nyonya Sarah Solon BP, Bapak Yusuf, Lukas Timang Mulyati, Jenny Salepang, Bapak Timotius Nanga, Ferry L. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita dan kegembiraan atas pertambahan usia seminggu kemarin. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu, karuniai kami hikmat. Kiranya roh hikmat ada dalam diri kami, pribadi-pribadi, hidup dalam persekutuan,
baik kami sebagai pendeta, sebagai penatua, syemaz, sebagai pengurus-pengurus kategorial, baik kami sebagai fungsional, sebagai badan pekerja majelis jemaat. Kiranya dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus menggerakkan kami, memurnikan hati jiwa pikiran kami sebagai pelayan-Mu, sebagaimana Engkau memerintahkan Musa menanggalkan kasutnya untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kiranya Kau juga berkenan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dengan hikmat melepaskan dan menanggalkan berbagai hal dalam diri kami, supaya Engkau perkenankan kami menjadi bagian dari karya-Mu di tengah-tengah jemaat ini, supaya jemaat juga merasa terlayani dan terbangun iman, supaya jemaat-Mu juga boleh terus menikmati dan merasakan persekutuan yang indah dan harmonis. Karena itu berkati dan pelihara lindungi, karuniai hikmat-Mu bagi kami, bagi hamba-hamba-Mu penatua dan syemaz, koordinator-koordinator dapel, supaya dapat menjawab dan merespon panggilan imannya yang jatuh atas mereka melalui penetapan sebagai penatua maupun syemaz. Supaya firman-Mu hari ini tergenapi dalam diri mereka, menjaga memelihara kehidupan jemaat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota Makassar di mana kami ada. Bahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup bangsa negara kami, bahkan kehidupan umat-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tekanan, oleh resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, memulihkan dan mengembalikan kehidupan umat. Semua yang terlibat dalam ibadah minggu hari ini, baik majelis penatua dan syemaz, tim musik dari Persekutuan Pemuda, tim multimedia yang terus berupaya melayani dan menyajikan yang terbaik bagi jemaat di rumah-rumah, kantoria, koster, tata usaha, Ibu Kekasih Bu Roren, diberkati setiap pelayanan mereka hari ini, sehingga semuanya boleh indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur jemaat-Mu atas segala kebaikan dan berkat-Mu, telah menyatakan diri melalui persembahan mereka masing-masing di rumah. Berkenan Tuhan memberkati dan menguduskannya, supaya persembahan ini benar-benar menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, bahkan menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam pelayanan. Kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan jemaat-Mu sehari demi sehari. Ini doa kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kami sampaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah hari ini. Kini jalani hidup, wujudkan firman Tuhan, lakukanlah dalam hidup masing-masing kamu. Percaya bahwa janji firman-Nya akan selalu hadir, bahkan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian NKB nomor 188 bait pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kasih-Nya
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, hadapi dan jalani hidupmu dengan kekuatan iman. Sesuai dengan amanat firman Tuhan hari ini, berusahalah menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan iman, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu sekalian, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu terus berlimpah-limpah, sukacita dan pengharapan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita pada hari ini. Atas nama Majelis Jemaat Efrata, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Kolelela MTH yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih yang sama kepada tim musik, Kantoria, tim multimedia yang sudah melayani lewat talenta masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Menutup ibadah kita pada hari ini, kita kembali menyanyi dari lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa, ya Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ibadah kita telah selesai. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari duduk kembali. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.